Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gen Adriansyah dari Prodi Teknik Elektronika kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu permainan sepak bola. Sepak bola asosiasi atau dalam bahasa Inggris Association Football atau Soccer adalah cabang olahraga yang menggunakan bola. Pada umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Terdiri dari pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput ataupun rumput sintetis. Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya. Sedangkan 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyedul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhir imbang, maka dapat dilakukannya undian, perpanjangan waktu maupun adu penalti. Bergantung pada form penyelenggaraan kejuaraan. Dari sebuah pertandingan resmi, 3 poin diberikan kepada tim pemenang, 0 poin untuk tim yang kalah, dan masing-masing 1 poin untuk dua tim yang bermain imbang. Meskipun demikian, pemenang sebuah pertandingan sepak bola dapat dibatalkan sewaktu-waktu atas skandal dan tindakan kriminal yang terbukti di kemudian hari. Sebuah laga sepak bola dapat dimenangkan secara otomatis oleh sebuah tim dengan 3-0 apabila tim lawan sengaja mengundurkan diri dari pertandingan walkout. Ide organisasi permainan sepak bola internasional adalah FIFA. Nama lain permainan sepak bola adalah permainan indah, permainan dunia, dan permainan adil. Permainan sepak bola pertama kali dimainkan pada versi awal, 7 abad ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok kuno, dan pada versi modern pertengahan abad ke-19 di Britania Raya. Peraturan pertandingan secara umum diperbarui setiap tahunnya oleh Organisasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, yang juga menyelenggarakan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring-jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola pada tahun 1815. Sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemason Stafford pada tahun 1863, ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersama dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Aturan dalam permainan sepak bola. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan memiliki panjang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berupa persegi 4 berukuran dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter.
Di bagian depan dari gawang terdapat area penalti yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper, boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. Lama permainan sepak bola normalnya adalah 2 kali 45 menit. Ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit hingga didapat pemenang. Namun jika sama kuat, maka diadakan adu penalti. Wasit dapat menentukan beberapa waktu tambahan di setiap akhir babak sebagai pengganti dari waktu yang hilang. Akibat penggantian pemain, cedera yang membutuhkan pertolongan ataupun penghentian lainnya. Waktu tambahan ini disebut sebagai injury time atau stop back time. Gol yang dicetak dalam perpanjangan waktu akan dihitung sebagai skor akhir pertandingan, sedangkan gol dari adu penalti hanya menentukan jika suatu tim dapat melaju ke pertandingan selanjutnya ataupun tidak. Pada akhir tahun 1990-an, The National Football Association Board atau IFAB memberlakukan sistem gol emas atau gol perak untuk menyelesaikan pertandingan. Dalam sistem gol emas, tim yang pertama kali mencetak gol saat perpanjangan waktu berlangsung akan menjadi pemenang. Sedangkan dalam gol perak, tim yang memimpin pada akhir babak perpanjangan waktu pertama akan keluar sebagai pemenang. Kedua sistem tersebut tidak lagi digunakan oleh IFAB. Pelanggaran. Apabila pemain melakukan pelanggaran cukup keras, maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau kartu merah. Pertandingan akan dihentikan saat dan wasit menunjukkan kartu ke depan pemain yang melanggar, kemudian mencatat namanya di dalam buku. Gambar di sebelah kanan merupakan gambar warna kartu yang akan diberikan kepada pemain jika pemain melanggar peraturan. Hukuman kartu kuning. Kartu kuning merupakan peringatan atas pelanggaran seperti bersikap tidak sportif, cara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata, atau tindakan menunda memulai kembalinya pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, ataupun tidak menjaga jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Pemain yang menerima 2 kartu kuning akan mendapatkan kartu merah dan keluar dari pertandingan lapangan. Hukuman kartu merah. Pemain yang mendapatkan kartu merah harus keluar dari pertandingan tanpa bisa digantikan dengan pemain lainnya. Beberapa contoh tindakan yang dapat diganjar kartu merah adalah pelanggaran berat yang membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan, meludah, melakukan kekerasan, melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol, menyentuh bola dengan tangan untuk menjaga gol bagi semua pemain kecuali penjaga gawang, dan menggunakan bahasa atau gerak tubuh yang cenderung menantang pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang melakukan handsball di luar kotak penalti. Wasit dapat tugas pertandingan. Dalam pertandingan profesional terdapat 4 petugas yang memimpin jalanan pertandingan, yaitu wasit, 2 hakim garis, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan serta wasit gawang yang berada di pinggir gawang. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau mulai memainkan bola. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran terjadi di lapangan. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab mengawasi setengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran bola keluar ataupun offside. Biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain di belakang terakhir. Posisi pemain. Pada dasarnya satu tim sepak bola terdiri dari 1 orang penjaga gawang, 2-5 orang pemain bertahan, 2-5 orang pemain tengah, dan 1-3 orang penyerang. Di dalam permainan sepak bola, terdapat sebuah kapten tim, yaitu orang yang memiliki jabatan di antara para pemain yang bertugas memimpin dan mengoordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Posisi dasar pemain dapat mengalami modifikasi menjadi berbagai pola atau taktik permainan. Beberapa pola permainan yang sering digunakan dalam berbagai kejuaraan adalah 4-4-2, paling sering digunakan. 3-4-2-1, kekuatan terletak di bagian tengah lapangan.
serta 4-3-3, formasi klasik dari tahun 1970-an yang sering digunakan oleh sistem total football Belanda dan Jerman Barat. Posisi-posisi pemain adalah sebagai berikut, yaitu penjaga gawang atau kiper. Jaga gawang adalah posisi dengan kemampuan khusus yang bertugas sebagai penjaga gawang untuk mencegah bola masuk ke gawang. Jaga gawang seringkali menjadi palang pintu terakhir bagi lawan sebelum memasukkan bola ke gawang. Jaga gawang harus memiliki insting terhadap lawan, refleks yang sempurna, dan bakat. Yang kedua, back. Posisi pemain belakang atau back adalah pemain yang posisinya berada di belakang dan bertugas membantu penjaga gawang agar tidak terjadi sebuah gol. Back terbagi menjadi dua, yaitu back tengah dan back sayap. Back tengah berfungsi menjadi sektor tengah pertahanan. Back sayap berfungsi untuk menjaga sektor pertahanan sayap dan juga berfungsi maju membantu serangan tim dari sektor sayap. Yang ketiga adalah gelandang. Pemain tengah atau gelandang adalah seorang pemain yang posisinya berada di antara para penyerang dan para back. Fungsi utama mereka adalah mendapatkan dan menjaga penguasaan bola serta memberikan bola kepada para penyerang. Gelandang terbagi menjadi tiga. Pertama, gelandang bertahan, atau disebut juga tukang angkut air, memiliki fungsi menjadi pembangun serangan pertama, perusak permainan lawan, dan pemain pertama yang menghadang serangan balik. Yang kedua, pemain sayap bertugas untuk memberikan sinyal dan pulsa serangan dari sektor sayap, dan bertahan sewaktu-waktu apabila tim diserang oleh lawan. Yang terakhir adalah pemain tengah atau gelandang bertugas menjaga sektor tengah permainan, mengatur ritme permainan, dan kadang-kadang membantu juga pertahanan, baik di tengah maupun sayap. Posisi yang terakhir adalah posisi penyerang. Penyerang merupakan posisi yang paling dekat dengan gawang lawan. Tugas utama seorang penyerang adalah mencetak gol. Posisi penyerang adalah posisi yang membutuhkan tiga hal utama, yaitu kecepatan, teknik, dan bakat. Penyerang dibagi menjadi tiga. Pertama, penyerang payangan atau penyerang lubang atau trequarista. Merupakan posisi di belakang penyerang murni dengan tugas untuk memberikan umpan akurat kepada penyerang murni. Yang kedua, penyerang utama adalah suatu tim berfungsi untuk membuat gol untuk timnya. Ketiga, penyerang sayap berfungsi selain mencetak gol juga membantu serangan dari sektor sayap dengan memberikan umpan-umpan kepada penyerang murni serta membuka ruang untuk penyerang murni agar dapat mencetak gol. Kejuaraan internasional. Kejuaraan sepak bola internasional terbesar ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Federation Internationale de Football Association atau FIFA. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali dan dimulai di Uruguay pada tahun 1930. Pencetus ide tersebut adalah Jules Rimet, seorang pengacara dan penguasa Prancis yang terinspirasi setelah menonton Olimpiade Paris tahun 1924. Kompetisi internasional tertua di dunia adalah Copa America yang mempertandingkan tim-tim dalam wilayah Amerika Selatan setiap 2 tahun sekali. Copa America pertama kali diadakan tahun 1916 dan diikuti oleh 10 negara yang akhirnya membentuk the South American Football Confederation atau CONMEBOL. Untuk wilayah Amerika Utara, the Confederation of North, Central America, and Caribbean Association Football atau CONCACAF menyelenggarakan kompetisi internasional setiap 4 tahun sekali, yang disebut Piala Emas CONCACAF. Di kawasan Asia termasuk Australia dan Timor Leste, negara-negara yang tergabung dalam Asian Football Confederation atau AFC mengadakan kompetisi internasional pertama tingkat Asia pada tahun 1956 di Hong Kong yang disebut Piala Asia. Pada tahun 1960, kompetisi tingkat regional Eropa diadakan untuk pertama kalinya dengan nama Europa Nation Cup, yang kemudian disebut sebagai UEFA European Championship, Piala Eropa atau Euro. Di wilayah Oseania, meliputi Selandia Baru dan berbagai kepulauan Pasifik. Kompetisi internasional setiap 2 tahun dimulai sejak tahun 1996 disebut Piala Oseania. Untuk wilayah Afrika, kompetisi Piala Afrika mulai diadakan sejak 1957 di Khartoum. Sekian dari penjelasan saya.
Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.